Halo teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah internet. Nah, sebelum masuk ke sejarah internet, sebenarnya apa sih internet itu? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar yang dipakai adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, TCP/IP, yang merupakan protokol pertukaran paket yang bisa digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Nah, setelah kita tahu nih pengertian dari internet, kira-kira bagaimana ya sejarah internet? Yuk kita pelajari. Dimulai pada 1969, Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Lalu, riset yang diadakan oleh pertahanan Amerika ini lebih dikenal dengan nama ARPANET. Tujuan awal diciptakannya internet oleh Departemen Pertahanan Amerika adalah sebagai proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Selain internet, ada lagi beberapa bidang yang berkembang saat itu loh. Contohnya adalah yang pertama sistem nuklir dan yang kedua ada GPS atau Global Positioning System. Pada awal berkembang dan ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yakni Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan yang terakhir adalah Santa Barbara. Nah, yang awalnya ARPANET ini memiliki sedikit peminat, tak lama kemudian banyak universitas dari negara tersebut yang tertarik dengan ARPANET ini, sehingga ARPANET ini mengalami kesulitan dalam mengatur manajemennya. Untuk membenahi sistem manajemennya, ARPANET ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada ARPANET dan yang kedua ada MILNET. Nah, keduanya ini memiliki fungsi berbeda-beda. Yang pertama ARPANET untuk menangani bidang non-militer dan yang kedua MILNET untuk menangani urusan militer. Setelah mereka memperbaiki sistem manajemennya dan mereka merasa bahwa antara bidang satu dengan bidang lainnya saling berkaitan, maka bergabunglah kembali jaringan tersebut yang dikenal dengan nama DARPA Internet atau sekarang disebut Internet. Selanjutnya adalah pembahasan tentang runtutan sejarah internet. Tahun 1960-an, DARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. Tahun 1980-an, internet mulai digunakan untuk menghubungkan beberapa kampus di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1982, protokol standar TCP/IP dipublikasikan ke umum. Tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Tahun 1986, mulailah dibangun National Science Foundation Network atau NSF-Net dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Tahun 1990, ARPANET dibubarkan, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Seperti tampilan grafis www juga mulai dikembangkan pada saat itu. Tahun 1993, internet juga didirikan. Nah, pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Tapi, bagaimana internet masuk ke Indonesia ya? IP pertama dari Indonesia, UI NetLab, didaftarkan oleh UI pada tahun 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, dan lain-lain
merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan internet di Indonesia. Masing-masing personal telah mengontribusikan keahlian dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas, berjudul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio. Tahun 1994 mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu, pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Mulai 1995, beberapa BBS di Indonesia menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser, maka pemakai internet di Indonesia bisa mengakses internet (HTTP). Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sejarah dari internet yang kita pakai sehari-hari. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat internet. Saat ini, internet sudah dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, karena internet adalah jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarananya juga tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara, dan jangkauannya pun tidak terbatas. Berikut ini adalah kelebihan internet. Yang pertama, ada dapat membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang kedua, jangkauan informasi tanpa batas. Yang ketiga, merupakan sarana komunikasi yang murah. Dan yang terakhir adalah sumber di internet sangat luas. Internet juga dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Nah, aplikasi tersebut diantaranya yang pertama ada resource sharing file, yang merupakan suatu data yang kita punya bisa diatur atau diakses oleh user lain yang telah terhubung melalui jaringan. Dan yang kedua ada sharing device. Yang ketiga ada komunikasi dan informasi email atau electronic mail yang merupakan metode pengiriman dokumen atau file. Dan yang keempat ada WWW atau World Wide Web yang merupakan bagian dari internet. Dan yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. Yang keenam ada chat yang merupakan suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online. Yang ketujuh ada SMS atau Short Message Service yang merupakan pengiriman pesan tetapi tidak bisa dilakukan oleh dua orang. Lalu ada mailing list yang merupakan bagian dari email. Lalu ada Wireless Application Protocol, Voice over Internet Protocol, dan yang terakhir ada teleconference. Aplikasi-aplikasi tersebut adalah aplikasi yang memerlukan internet untuk menjalankannya. Internet di zaman sekarang. Jumlah pengguna internet di Indonesia semakin tahun tercatat semakin banyak. Hampir melebihi 50% dari jumlah total penduduk di Indonesia. Jumlah ini masih akan berkembang seiring dengan perkembangan infrastruktur dan juga teknologi. Kita harus bersyukur atas kemajuan teknologi. Saat ini, kita dapat memanfaatkan internet untuk kebutuhan sehari-hari kita. Kita juga harus mempelajari sejarahnya, agar mengetahui dan menghargai proses terciptanya internet. Dan diharapkan dapat memajukan internet di kemudian hari. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih.